Cara menemukan bakat yang terpendam. Rahasia hidup bahagia dan produktif. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill? Capek banget, keringetan, tapi pas nengok kanan kiri, kalian sadar kalau kalian nggak pindah kemana-mana. Atau mungkin, kalian merasa salah tempat, kerja di kantor tapi jiwanya di dapur. Atau kuliah di teknik tapi tiap hari malah asyik desain poster. Kalau kalian ngerasain itu, selamat, kalian gak sendirian. Masalahnya simple tapi fatal. Banyak dari kita yang hidup di dalam baju orang lain. Kita cuma ikut-ikutan tren, dengerin kata orang tua, atau kejebak gengsi. Hari ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya nemuin cetak biru diri kita sendiri supaya hidup gak cuma sekadar bertahan, tapi benar-benar berasa full. Part 1. Kenapa harus mengenal bakat? Kenapa sih kita harus ribet-ribet cari tahu bakat? Bayangin sebuah ikan yang dipaksa manjat pohon. Seumur hidup, ikan itu bakal ngerasa bego karena gak bisa manjat. Padahal kalau dia di air, dia adalah rajanya. Sama kayak kita, banyak orang stres bukan karena kerjanya berat, tapi karena kerjanya nggak nyambung sama kabel-kabel di otaknya. Data menunjukkan hampir 90% orang ngerasa salah jurusan atau salah jalan. Itu angka yang ngeri loh. Mengenal bakat itu bukan cuma soal sukses cari uang, tapi soal fulfillment, kepuasan batin yang bikin kita bangun pagi dengan semangat, bukan dengan helaan napas panjang. Part 2. Sinyal tubuh, radar bakat alami. Bakat itu gak cuma soal tes di atas kertas. Tubuh kita itu sebenarnya jujur banget. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kalian ngerasa tegang atau beku pas ngerjain sesuatu? Kalau tiap kali ada tugas tertentu kalian ngerasa sesak atau pengen kabur, itu sinyal kalau itu bukan domain kalian. Sebaliknya, ada aktivitas yang bikin kita ngerasa effortless, gampang banget dilakuin, gak pakai mikir keras, dan tiba-tiba waktu udah lewat gitu aja. Itu yang namanya flow. Bakat itu kayak energi baterai. Kalau kita ngerjain sesuatu yang sesuai bakat, baterainya malah keisi. Kalau gak cocok, baterainya boros banget. Part 3. Rumus 4 indikator bakat sejati. Gimana cara bedain antara cuma penasaran sama bakat beneran? Cek 4 poin ini. 1. Suka dan ringan. Kamu ngerasa nggak perlu tenaga ekstra buat mulai dan jalaninnya. 2. Lupa waktu. Kamu bisa tenggelam di dalamnya dari subuh sampai maghrib tanpa nengok jam. 3. Excellent terbaik. Hasil kerjamu diakui orang lain lebih bagus dari rata-rata. Kamu gak cuma jadi mediocre, tapi jadi versi terbaik. 4. Value psikologis dan finansial. Kamu dapat rasa puas secara mental. Dan ujung-ujungnya, dunia mau bayar kamu karena kualitasmu yang langka. Part 4. Memahami 4 kuadran karakter manusia. Setiap orang punya mesin yang beda-beda. Secara garis besar, kita bisa bagi jadi 4 kelompok utama. 1. Kelompok berpikir thinking. Tipe ini suka banget nanya kenapa, dan nyari akar masalah di masa lalu. Ada juga tipe engineer yang fokus ke gimana caranya buat nyelesain masalah di depan mata. 2. Kelompok penggerak striving. Ini tipe orang yang gaskan. Pokoknya kerja, rapi, teratur, dan harus selesai. Mereka nggak butuh konsep ribet, yang penting eksekusi. 3. Kelompok pemengaruh influencing. Orang-orang yang punya aura buat gerakin orang lain. Mau mereka bicara atau cuma sekadar tampil, orang bakal dengerin. Mereka adalah jembatan ide ke publik. 4. Kelompok relasi relating. Si paling networking. Mereka jago banget bangun suasana, peka sama perasaan orang, dan bisa bikin tim jadi solid karena kenyamanan yang mereka buat. Part 5. Mitos yang sering salah. Ada beberapa hal yang harus kita luruskan di sini. Fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Sekolah sering nyuruh kita les pelajaran yang nilai kita jelek. Padahal, harusnya kita asah nilai yang udah bagus supaya jadi tajam banget. Jangan habisin umur buat nambal lubang yang emang gak bakal bisa ketutup. Bukan nomor 1, tapi satu-satunya. Kalau kamu bersaing jadi nomor 1, lawannya banyak.
Tapi kalau kamu unik karena gabungan bakatmu, misal, jago masak plus jago bicara, kamu jadi satu-satunya. Di situ nilai jualmu naik berkali-kali lipat. Eksplorasi itu perlu. Jangan takut dibilang gak konsisten kalau masih muda. Coba aja semua, makin banyak yang dicoba, makin tahu kita cocoknya di mana. Konsistensi itu datang setelah kita nemu kliknya. Part 6. Untuk para orang tua dan calon pemimpin. Kalau kalian punya anak atau bawahan, tugas kalian bukan buat nyetak mereka jadi kayak kalian. Tugas kalian adalah jadi detektif. Lihat mereka senangnya di mana, mereka gampangnya ngerjain apa. Jangan paksain pohon mangga buat berbuah apel. Biarin mangganya tumbuh subur jadi mangga yang paling manis di dunia. Penutup. Hidup itu terlalu singkat kalau cuma dihabisin buat jadi orang lain. Mengenal bakat itu adalah jalan pintas buat bahagia. Bukan berarti jalannya bakal mulus terus, tapi setidaknya, pas lagi nanjak pun, kita tetap merasa happy karena kita tahu kita lagi ada di jalan yang benar. Jadi, apa hal yang selama ini kalian ngerasa gampang banget tapi orang lain bilang susah? Mungkin di situ bakat kalian tersembunyi. Mulai dengerin diri sendiri, dan jangan takut buat tampil beda. Sampai ketemu di konten berikutnya, tetap jadi diri sendiri.